Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan Idam Nur Hakim di video-video pembelajar dari Raja Sukses Propertindo. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya tentang dari Kutu Buku, dari channel Kutu Buku yang membahas tentang tips bagaimana berbicara di depan umum. Itu video selanjutnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Pada video sebelumnya ada 3 tips yang bisa teman-teman atau kita praktekkan, atau saya secara pribadi ya untuk praktekannya. Itu yang pertama, sedikit flashback nih, yaitu konten dulu baru delivery. Jadi kita karena kekurangan kita bukan sebagai pembicara, yaitu bagaimana deliverynya, tapi yang dipikirin jangan bagaimana deliverynya dulu, bagaimana menyampaikan, tapi isi kontennya dulu, baru bagaimana cara mendeliverikannya. Oke, yang kedua, tips yang kedua yang di sebelumnya adalah awali dengan senyuman, karena ya penonton audiens itu cerminan bagaimana kita. Kalau kita di awal tidak senyum, bagaimana audiens pun akan tersenyum gitu, bagaimana menikmati apa yang akan kita sajikan. Oke, yang ketiga yaitu tentang rasakan momennya. Jadi ada istilah tentang komunikator yang baik adalah pendengar yang baik juga. Jadi rasakan bagaimana, maka nanti akan kita sesuaikan, nanti kita akan ngeblend, akan menyesuaikan diri dengan audiens gitu. Oke, lanjut ke tips selanjutnya pada video kali ini. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan tipsnya ya. Tips yang keempat ini agak mundur ke belakang. Karena kenapa bisa agak mundur ke belakang? Karena jadi kayak tips sebelum ini ya, sebelum kita berbicara depan umum. Kadang-kadang kita nggak pede apa gitu kan. Nah, ini gimana sih kita biar di awal itu langsung pede? Jadi mindset yang harus kita selipkan, yang kita tanamkan, yaitu kita harus yakin kalau kita ditunjuk sebagai pembicara di depan umum, berarti ada sesuatu hal yang berbeda dari kita. Ada sesuatu yang seenggaknya sang penunjuk itu ingin dengar dari kita. Itu. Jadi dengan kita merasa kita bukan inferior, kita jadi merasa langsung, oh saya pantas kok berbicara di depan umum, karena ada yang menunjuk, minimal satu orang yang menunjuk itu yang ingin mendengar apa yang akan kita bicarakan gitu sih. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa nggak pede, inferior, jangan. Ya kita harus yakin kita tuh ada sesuatu hal berbeda dari kita. Tips nomor 5 ini agak balik lagi juga tadi yang kita mempersiapkan konten itu. Jadi kita ini bisa berjalan dari masa persiapan sampai dengan ada di on the spot pas saat kita lagi bicara di tengah audiens ya. Jadi kita harus bisa apa ya, jadi kata-katanya itu coba gali apa yang mereka ingin dengar gitu. Jadi kita lihat dulu nih, kontennya sama tapi audiensnya berbeda, bisa jadi yang akan kita sampaikan berbeda. Misal kayak yang ingin audiens dengar tuh apa sih, kayak ceritanya kita kah, atau kisah-kisah motivasinya kita kah, atau harapan yang akan kita berikan kah gitu. Itu yang coba patut kita coba gali, apa yang mereka ingin dengar, apa yang audiens kita ingin dengar. Kalau kita misalnya berbicara tentang pekerjaan di depan anak-anak kuliah atau misalnya yang fresh grad, ya kita lebih ke motivasi, tipsnya, caranya seperti apa, baru nanti kita selingin harapan gitu kan. Oke, dibanding dengan yang sudah kerja mungkin nggak perlu tips-tips lagi gitu kan. Yang kita tonjolkan itu tentang motivasinya, harapannya seperti apa, kedepannya seperti apa gitu. Kayak tips yang ini berjalan dari awal sampai akhir, tiba-tiba pun mungkin dari sisi pertanyaan terlihat, dari pas saat sesi pertanyaan apa yang mereka ingin dengar. Nah, kita jangan terpaku pada konten yang sudah kita buat saja, tapi bisa juga kita lebih adaptif untuk apa yang mereka ingin dengar. Oke, itu 5 tips yang dibahas di video konten Kutu Buku. Bisa nanti teman-teman terapkan, dan insya Allah kalau saya juga diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, coba kita terapkan juga sambil belajar. Oke, makasih teman-teman.
telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.